Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapa menyukai penyembahan yang berasal dari hati yang tulus. Mentaati Bapa adalah penyembahan tertinggi yang bisa kita berikan kepadanya. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya yang tidak pernah berakhir buat setiap hidup kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu di sepanjang minggu ini Tuhan. Kau sudah menyertai kami, melindungi kami, melimpahkan kasih karuniamu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Ini hati kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau datang padamu dengan hati kami yang tulus, hati kami yang bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Segenap hati kami, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu di hidupku. Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan, perbuatanmu tuh sungguh besar buat setiap kami. Takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, kau sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, hanya kau Yesus, kami memujimu, menyembahmu, oh Yesusku Tuhan. Hanya padamu, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, hanya bagimu Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus Tuhan. Kau kan selalu bersama dengan setiap kami, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
perbuatanmu di hidupku. Benar Tuhan, sungguh Kau Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang besar. Perbuatanmu itu sungguh ajaib buat setiap kami Tuhan. Kalau kami bisa mengalami kasih karunia-Mu itu Tuhan, itu sungguh adalah anugerah terbesar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, bersorak-sorak bagi Engkau. Karena Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Allah kami yang begitu hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita sumber segala-galanya, amin. Firman-Nya menjadi kekuatan buat setiap kita, supaya setiap kita menang dari setiap apapun yang kita hadapi. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau katakan, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kekuatan kami, menjadi panduan buat setiap kami, menjadi pegangan buat setiap kami, dan kami mau selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Kebenaran-Nya membebaskan setiap kita. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kau luar biasa Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar buat setiap kami. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami mau setiap saat Tuhan berseru padamu, kami mau setiap saat menangis Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau bersandar pada Engkau, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan adalah penolong buat setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau percaya akan kuasa-Mu. Kami mau percaya akan firman-Mu. Kami mau percaya akan kedaulatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau sumber segala-galanya buat setiap kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kaulah yang berkuasa, Kaulah yang bertata di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Allah yang besar, kami puji Kau Allah kami, hanya padamu Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa seperti-Mu, kami punya Allah seperti-Mu. Kau Allah kami yang selalu menuntun kami, yang selalu melindungi kami dari apapun. Kau selalu ada, berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan. Hanya Kau Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kekuatan, setiap penyertaan-Mu, setiap perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya setiap kami di tempat ini Tuhan,
akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Engkau sudah melindungi kami, menaungi kami dengan firman-Mu itu Tuhan, yang menjadi kekuatan Tuhan, yang menjadi pedang buat setiap kami Tuhan, untuk berperang melawan apapun Tuhan di depan kami. Dan kami percaya Engkau pasti akan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah setiap hari kami mau memuji Engkau, mulut kami mau memuji Engkau, hati kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak untuk terima segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi alat Tuhan untuk menolong setiap kami melakukan apa yang harus kami lewati Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama saya katakan amin. Bapak Ibu, Paus Francis mengatakan menaati Tuhan adalah mendengarkan Dia dengan hati yang terbuka untuk mengikuti jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. John Maxwell berkata, menaati Tuhan adalah sukses yang sesungguhnya. Matthew Henry mengatakan, semakin besar rasa hormat kita kepada firman Tuhan, semakin banyak sukacita yang kita dapatkan di dalamnya. Hari ini Tuhan menyuruh saya menyampaikan tentang menghormati Tuhan. Kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Takut di sini bukan seperti kita takut pada kegelapan, takut kepada hantu, takut kepada bahaya, bukan. Tetapi takut di sini dalam bahasa Ibraninya yaitu yaira, respect, rasa hormat, penyembahan, rasa kagum kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita memiliki respect, rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan kita? Memang Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat menyayangi kita dengan kasih mesra, tetapi kita tidak boleh sok akrab, kurang hormat kepada Bapa.
merasa dekat dengan Bapa, lalu menjadi tidak hormat, menjadi kulino. Seperti kalau kita dulu kurang kenal, belum dekat sama seseorang, kita sopan santun. Tapi setelah dekat, kita bludas-bludus masuk rumahnya, kita mungkin duduk seenaknya sendiri di depannya. Nah, hal seperti itu tidak boleh terjadi dengan kita. Dia adalah Bapa yang sangat menyayangi kita, tetapi kita harus tetap memiliki dan meningkatkan rasa hormat kita kepada Bapa kita. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membawa kita mempelajari satu kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu Shameh. Tulisannya Shama, bacanya Shameh. Di dalam bahasa Inggris disebut Shema. Nah, kita membaca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, Saudara, Shameh itu adalah doa orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini tiap hari 2 kali sehari, pagi dan malam, mengucapkan doa ini. Ayat-ayat yang tadi kita baca itulah yang mereka jadikan doa pagi dan malam. Itulah cara mereka menyatakan komitmen mereka untuk mendengar dan menaati perintah-perintah Tuhan. Dan salah satu bagian Shameh tadi yang kita baca, terutama di ayat 7, mengajar kita untuk membahas firman Tuhan, memperbincangkan firman baik dengan anggota keluarga maupun dengan teman-teman seiman, keluarga rohani kita. Sampai waktu duduk, waktu berjalan, waktu pergi dimanapun, harus mempercakapkan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tidak hanya mendengar dan membahas firman hanya di komsel dan di ibadah saja, tetapi setiap hari, sesering mungkin kita membahas firman, baik dengan anggota keluarga ataupun dengan teman seiman, antara pemurid dengan murid, saling berbagi, saling membahas firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kita, di dalam roh kita, sehingga firman yang tertanam dalam roh kita itu membuat kita taat melakukan firman Tuhan. Itu juga diteguhkan dari ayat Yakobus 1 ayat 21 dari BIMK. Jadi penting kita menanamkan firman Tuhan itu dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi murid Yesus yang taat kepada firman-Nya. Shameh, mendengar dan taat, itu artinya Shameh. Bapak Ibu, jadi mendengar di sini bukan tentang gelombang suara yang jatuh ke telinga kita seperti kita mendengar suara-suara orang bicara, suara musik, suara apalagi yang lain. Tetapi mendengar dengan memperhatikan atau dengan fokus benar-benar. Itulah Shameh. Mendengar
dan taat. Mendengar untuk menaati perintah-perintah Tuhan, firman-firman Tuhan. Mendengar dengan sepenuh perhatian. Bila perlu mencatat poin-poin tertentu agar bisa direnungkan, dibaca ulang. Kalau di Jemaat Kristus Pencipta, kita membiasakan para pembicara firman, Pak Harun, Mbak Ayu, saya juga memberikan slide khotbah kepada jemaat PKS, PA, pemurid-pemurid untuk dibahas, untuk diperdalam dalam pemuridan pribadi, juga di dalam komsel, ya, supaya Bapak Ibu bisa mencatat lagi, bisa mengulangi, bisa membaca ayat-ayatnya lagi, supaya bisa merenungkan ulang. Ternyata itulah syameh. Mendengar dengan hati kita, Bapak Ibu, bukan mendengar sambil lalu, tapi mendengar dengan sepenuh hati kita, dengan hati yang terbuka. Mendengar seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita di hadapan kita. Itulah syameh. Tuhan Yesus sering berkata di dalam Perjanjian Baru, banyak sekali ayat di Perjanjian Baru, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini ini maksudnya kayak syameh itu tadi, mendengar perkataan Tuhan sampai benar-benar mengerti dan melakukannya. Jadi tidak hanya dengar gitu-gitu saja sambil lalu. Nah, Bapak Ibu, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Sekali lagi, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Ahli syaraf Seth Horowitz mengatakan, perbedaan mendengarkan dan mendengar terletak pada tingkat perhatian kita. Mendengarkan merupakan perilaku aktif yang membutuhkan fokus. Fokus, Bapak Ibu. Di datalisten.org, mayoritas manusia sering teralih perhatiannya, memikirkan hal lain selama 3/4 waktu yang semestinya dihabiskan untuk mendengarkan. Jadi mayoritas kita sebagai manusia itu kurang terlatih untuk mendengarkan. 3/4 waktu yang kita tuh kelihatannya mendengar, ternyata perhatian kita teralih. Ada mitos bahwa orang pandai mendengarkan lebih baik daripada orang yang ber-IQ rendah. Padahal itu adalah mitos. Faktanya, siapapun, orang pandai, orang kurang pandai, orang terpelajar, kurang terpelajar, bisa menjadi pendengar yang baik jika berlatih mendengarkan. Dan dikatakan lagi, dalam jangka panjang, kita hanya mengingat 20% dari yang kita dengar. Jadi manusia pada umumnya memang, kita pada umumnya memang memiliki kemampuan yang rendah untuk mendengarkan. Karena itu benar sekali Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 tadi, Tuhan memerintahkan kita untuk membicarakan firman berulang-ulang kali, dimanapun dan kapanpun, untuk supaya kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Karena kenapa? Karena kemampuan kita untuk mendengar firman, mengingat firman, itu sangat rendah. Seperti layaknya manusia pada umumnya juga hanya 20% yang bisa diingat setelah mendengar sesuatu. Jadi perlu repetisi, perlu pengulangan.
Dan para orang tua, para bapak ibu perlu membahas firman, mempercakapkan firman, menanamkan nilai-nilai firman di dalam mendidik anak-anak anggota keluarganya. Bapak ibu, ada beberapa jenis pendengar. 3 jenis pendengar yang saya mau ungkapkan. Pertama, pendengar positif. Pendengar positif ini meresponi dengan baik dengan cara menerapkan firman dalam hidup pribadinya. Itu bagus banget. Itu memang seharusnya kita semua seperti itu. Itu yang Tuhan perintahkan kita menjadi syameh. Yang kedua, pendengar selektif. Jadi pendengar yang pilih-pilih. Hanya mau mendengar firman yang menyenangkan telinganya saja. Yang menghibur, yang lucu, ya, yang pokoknya yang menyenangkan. Tapi firman yang mengajar kebenaran sekaligus menegur kesalahan diabaikan. Itu namanya pendengar selektif, milih-milih. Yang ketiga, pendengar apatis alias cuek. Pendengar yang ketiga ini tidak merespon firman Tuhan. Ngomong-ngomong, Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira pendengar yang jenis mana ya? Saya berharap Bapak, Ibu semuanya dan saya adalah pendengar positif. Haleluya. Tapi mari kita jujur, kita ini sebenarnya jenis pendengar yang mana? Nah, tentang pendengar yang apatis ini bisa disebabkan karena pikirannya sudah lelah. Pikiran yang sedang lelah karena terlalu sibuk. Bahasa Inggrisnya overthinking, alias kepikiran banyak hal, jadi penuh pikirannya. Jadi sudah kalau mendengar firman, mendengar orang menasehati itu sudah cenderung capek gitu. Yang berikutnya pikirannya sudah penuh dengan hal-hal lain. Bukan kepikiran banyak hal, tapi terlalu sesek dengan hiburan-hiburan dunia, film-film, games-games, ya, drakor-drakor, berita-berita, di koran online, di HP, di WhatsApp, di televisi yang membanjiri pikiran Anda. Sehingga pikiran sudah penuh dengan segala informasi, hiburan dan lain-lain. Sehingga kurang bisa memberikan telinga, perhatian yang penuh kepada firman, kepada Tuhan. Penyebab semua ini adalah kehilangan kerinduan akan Tuhan. Kehilangan kerinduan akan Tuhan itulah yang menyebabkan kita membiarkan pikiran kita kepikiran banyak hal, terlalu sibuk sana sini, banyak hal yang dipikirin, atau banyak hal dunia yang telah menyesakkan, memenuhi pikiran kita. Mari kita minta kembali kerinduan kepada Tuhan yang sudah hilang itu, Bapak Ibu. Ada orang yang berkata seperti ini, suara-suara dari luar membuat kita tuli untuk mendengar suara-suara dari dalam. Beberapa hari yang lalu waktu saya berdoa, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Bapa. Lalu saya memikirkan, saya ngomong, Bapa, pada masa pandemi ini kelihatannya kok sulit ya membawa orang Kristen, membawa jemaat Kristus Pencipta menjadi murid-murid-Mu yang taat, yang radikal. Lihatlah, ibadah harus melalui online, komsel harus melalui online. Mau menyembah yang lama sudah nggak bisa, ketemu tatap muka untuk membangun, untuk memuridkan sudah nggak bisa. Banyak pembatasan-pembatasan. Kayak gini nih akhirnya menuju kemana ya Tuhan? Saya bilang gitu. Bisa nggak ya kami semua jadi murid-murid-Mu yang menyenangkan Engkau, yang berdampak bagi dunia terhilang. Saya rasa saya agak kecil hati, tapi tiba-tiba Bapak bilang, sangat bisa. Ingat, jemaatku yang menderita aniaya yang hebat di Cina, mereka berhasil menjadi murid-muridku
yang radikal, yang taat, yang kasihnya menyala-nyala bagiku. Ingat, kamu pernah baca kan orang-orang Kristen di negara Iran, Irak yang sangat banyak penganiayaan. Jauh lebih teraniaya daripada kalian di masa pandemi ini. Mereka mampu kok jadi Kristen, murid Yesus yang luar biasa. Di situ saya merasa seperti Roh Kudus membangkitkan iman saya, membangkitkan semangat saya. Oh ya, luar biasa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ada di dalam kami Bapa, pasti kami bisa jadi gereja, jadi murid Yesus yang rohnya menyala-nyala. Justru di masa pandemi, kami punya roh yang tidak redup, yang tidak biasa, tidak suam, tapi punya kerohanian yang sungguh-sungguh berapi-api. Nah, pada saat percakapan saya dengan Bapak di masa doa itu, saya yakin Bapak Ibu, itu tergantung kita masing-masing. Di masa pandemi ini ada jemaat juga yang semakin dekat kepada Tuhan, semakin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Sebaliknya ada yang semakin melempem, suam dan cuek dan acuh kepada Tuhan. Nah, tergantung mana Bapak Ibu, tergantung pilihan kita masing-masing. Saya mau katakan Bapak Ibu, faktanya sekarang yang sedang terjadi di negara kita, ibadah online ini masih akan berlangsung lama sekali. Pandemi ini masih panjang, meskipun vaksin sudah tiba. Menteri Kesehatan pernah bilang, betul atau enggak, tetapi dia pernah mengatakan butuh waktu 2,5 tahun untuk seluruh rakyat bisa divaksin. Segitu lamanya loh Bapak Ibu. Kemudian, meskipun sudah divaksin, masih tetap harus disiplin patuhi protokol kesehatan. Persentase penurunan penyakit pada orang yang divaksin itu hanya 65%, bukan 100%. Dan yang pernah tertular COVID tidak bisa divaksin. Kalau kita punya penyakit bawaan, tidak bisa divaksin. Usia 60 tahun ke atas tidak akan divaksin. Dan banyak hal lagi yang membuat kita tidak bisa divaksin. Nah, yang boleh ibadah di gedung atau istilah lainnya onsite hanya terbatas pada orang-orang yang sehat, yang mau taat protokol kesehatan. Bulan depan Tuhan berkehendak kita bisa mengadakan lagi ibadah di gedung, tetapi sangat jauh beda dengan sebelum pandemi. Karena harus menerapkan protokol kesehatan amat ketat. Banyak sekali persyaratan. Minggu-minggu yang akan datang saya akan sampaikan secara lengkap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan juga oleh wali kota untuk kita taati. Nah Bapak Ibu, ibadah online itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya bisa mendengarkan ulang, ya, di YouTube bisa mendengarkan ulang, bisa diikuti oleh jemaat yang di luar Kristen. Bahkan salah seorang teman saya dari kalangan Katolik setia mendengarkan ibadah online kita. Jadi menjadi berkat bagi orang-orang lain di luar jemaat kita. Itu kelebihannya. Komsel-komsel online juga gitu. Tapi kelemahannya adalah godaan untuk beribadah di rumah, suasananya bukan suasana di gedung gereja. Jadi kita tergoda untuk tidak sepenuh hati beribadah karena di rumah sendiri.
posisi tubuh seenaknya rebahan mungkin, atau sambil melakukan hal-hal yang lain, sambil WA-an, sambil HP-an, sambil sarapan mungkin. Ya, terlambat mulai ibadah siapa yang tahu? Bu Hana kan nggak tahu kalau saya beribadahnya terlambat masuk di YouTube-nya. Dan sebelum ibadah selesai sudah keluar, sudah matiin YouTube dan lain-lain seperti itu. Itu kelemahannya. Akibatnya apa? Akibatnya Bapak Ibu Saudara tidak mendengar dengan sepenuh perhatian sehingga tidak melakukan firman, karena firman didengerin lewat begitu saja. Jadi hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita menghormati Tuhan dalam ibadah online sekalipun. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa Tuhan ada di segala tempat, termasuk di rumahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memutuskan, kita harus memilih, mengambil keputusan yang serius untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadi ibadah di rumah bukan membiarkan perasaan menguasai kita. Nggak seneng loh ibadah di rumah ini. Nggak ada suasana ibadah, nggak ada suasana gereja. Bukan perasaan yang menguasai kita, tapi kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan ada di rumah kita, di ruangan di mana kita lihat YouTube itu. Hadirat Tuhan bisa bekerja dalam hati kita juga. Nah, kesadaran akan hal ini membuat kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, saya mau menasihati kita semuanya untuk mempersiapkan diri sejak sebelum jam ibadah jam 9. Ya, mandi, sarapan dulu, dan melakukan ritual-ritual pagi, misalnya buang air kecil, buang air besar. Jangan sampai kita yang beribadah hanya kurang lebih sejam saja harus diganggu dengan hal-hal, harus ke belakang kayak ke toilet kayak apa-apa seperti itu. Dan juga tidak terlambat datang, tidak terlambat masuk di YouTube. Bagus sekali kalau Bapak Ibu beberapa menit sebelumnya sudah ada di depan gadget untuk siap menyembah Tuhan. Dan benar-benar menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat tim pemuji memimpin kita. Jadi bukan menonton, oh hari ini Nike pakainya baju apa, oh tim pemuji seragamnya kayak gini, oh sepatunya, oh gini gitu. Hanya melihat-lihat hal-hal yang gak penting, tetapi benar-benar menyembah, benar-benar memuji. Kalau Bapak Ibu lihat gadget tuh mau lihat teksnya, bukan lihat hal-hal yang gak penting. Dekornya kayak gimana, yang main piano kayak gimana, yang main kajon kayak gimana. Hal-hal yang seperti itu mengalihkan perhatian banget Bapak Ibu. Kita menghadap Tuhan sungguh-sungguh harusnya dengan hormat. Dan pikiran benar-benar fokus, tidak sambil melakukan hal yang lain. Oke, posisi tubuh itu penting sekali. Kita duduk di tempat yang khusus, kita matiin HP, kita balikkan HP, kita nggak akan tahu kalau ada message masuk. Tidak mengizinkan apapun mengalihkan perhatian, berjalan-jalan sambil dengerin kok firman Tuhan. Bu Hana khotbah, Pak Harun khotbah, tapi sambil berjalan-jalan, tadi mampir ke toilet juga dan sebagainya karena nggak siap semuanya. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu terpaksa telat nih ya, ada halangan yang tidak bisa dihindari, Bapak Ibu mendingan jangan telat, tapi ikutlah ibadah setelah selesai streaming. Mungkin jam 10.30, tapi utuh. Dari awal sampai akhir utuh menyembah Tuhan. Utuh beribadah kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sedang beribadah di gedung gereja.
Terus Bapak Ibu bilang gini, Bu Hana ini kayaknya Taurat banget ya. Apa sih hubungannya hal-hal fisik, hal-hal posisi tubuh dan sebagainya itu dengan menghormati Tuhan? Shema, Shameh, apa hubungannya? Loh, yang penting kan Tuhan lihat hatiku. Meskipun aku rebahan, meskipun aku sambil sarapan atau ngemil, ya gak apa-apa. Orang aku dengerin firman Tuhan kok. Dengerin kok, Bu Hana bilang apa, Pak Harun bilang apa. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, itu sangat berpengaruh. Lihat bahwa Shameh mendengar dengan sepenuh perhatian, seolah-olah Tuhan sendiri berdiri di depan kita berbicara kepada kita. Kalau kita sambil sarapan, sambil lakukan ini dan itu, pasti perhatian kita nggak fokus. Bila lakukan sesuatu yang lain, kalau Bapak Ibu dengerin orang ngomong sambil kita WA-an, HP-an, apakah Bapak Ibu bisa konsen sepenuhnya pada apa yang dia katakan? Pasti enggak kan? Ya sama, kayak gitu juga Bapak Ibu. Sekarang saya mau Bapak Ibu jujur dan saudara semuanya jujur. Bandingkan dengan Bapak Ibu mendengarkan media-media lain. Dengan melihat, mendengarkan drama Korea, dengan mendengarkan berita, dengan melihat sepak bola, dengan mendengarkan konser musik, dengan mendengarkan musik kesayangan. Bapak Ibu nggak mau telat kan lihat film favorit di Disney Hotstar, di Netflix, eFlix? Nggak mau kan? Dulu waktu lihat ke bioskop nonton film apa mau telat? Enggak kan? Sekarang kenapa juga beribadah meskipun di rumah, kenapa mau telat? Kenapa disambi-sambi dengan yang lain-lain? Shameh, menghormati Tuhan. Itu adalah poin saya yang berikutnya. Shameh, menghormati Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, mendengar untuk mentaati Dia. Jadi, bagi orang Yahudi, bagi orang Ibrani, mendengar dan menaati adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu lihat koin 500, koin 1.000 rupiah, itu dua sisi harus ada. Kalau satu sisi saja, uang kertas, uang koin kita, itu berarti bukan uang yang sesungguhnya bisa dipergunakan. Nah, mendengar dan menaati itu dua sisi mata uang tak bisa dipisahkan. Kalau mendengar saja nggak menaati, itu namanya bukan Shameh. Jadi intinya, kata mendengar dalam Alkitab adalah menghormati Tuhan, respect kepada Tuhan. Itu dalam Alkitab kata mendengarkan itu artinya menghormati, respect kepada Tuhan. Mendengarkan semua yang Tuhan katakan dan mematuhinya. Itulah Shameh atau Shema. Apabila orang tua kita, papa mama kita berbicara, lalu kita mendengar sambil sibuk dengan HP-an, apakah itu berarti hormat kepada orang tua? Kalau kita hormat kepada orang tua, ketika papa mama ngomong, kita dengerin dengan penuh perhatian. Itu tanda bukti kita hormati mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh memang membutuhkan upaya dan tindakan. Inilah menghormati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu membawa Bapak Ibu, Saudara semuanya, punya rasa hormat pada Tuhan sungguh-sungguh. Dengan cara mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan katakan dan menaati Dia. Salah satu ekspresinya adalah dengan menghormati Tuhan dalam ibadah secara online. Apa yang terjadi ketika kita Shameh? Jika kita Shameh, apa yang akan terjadi? Nomor 1, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Shameh, firmanku dan berpegang
berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, luar biasa loh menjadi harta kesayangan Tuhan kalau kita syameh firman Tuhan. Menjadi barang kesayangan, harta kesayangan artinya barang tersebut sangat berharga, sangat berarti. Sehingga pemiliknya, kalau kita punya barang berharga, pasti akan jaga dan rawat barang tersebut. Ditaruh di tempat yang spesial, tidak ditaruh sembarangan. Bapak Ibu, begitu juga Tuhan. Kalau kita ingin menjadi harta kesayangan Tuhan, kita harus menjadi orang yang syameh. Otomatis kita dijagai, dipelihara, diistimewakan, dibedakan, dilindungi, dinaungi. Contoh yang sangat jelas di Bilangan 22-25. Ketika Israel taat kepada Tuhan, 3 kali Bileam disuap oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi 3 kali kutuknya diubah menjadi berkat. Sehingga Bileam heran. Dari mulutnya tidak bisa keluar kutuk, tapi berkat. Gimana caranya supaya berhasil mengutuki Israel? Bileam tahu kalau Israel taat, gak bisa disentuh oleh kutuk apapun. Bapak Ibu, akhirnya dia menyarankan untuk wanita-wanita cantik orang Moab itu disuruh merayu para prianya Israel. Dan akhirnya jebol pertahanan Israel. Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, ketika bangsa Israel tidak taat, tidak lagi memegang perintah Tuhan, disitulah terjadi tulah yang hebat. Akhirnya 24.000 orang tewas kena tulah. Bapak Ibu, ketika kita syameh, menghormati, mendengar dan melakukan perintah Tuhan, kita jadi harta kesayangan Tuhan, dijaga erat-erat, dinaungi, dilindungi, sehingga tidak ada satu kuasa apapun, santet, jimat, atau santet yang paling bahaya sekalipun, gendam sekalipun, tidak bisa menembus naungan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Kita harta kesayangannya. Yang kedua, jika kita syameh, segala hal yang kita lakukan diberkati. Yakobus 1 ayat 25 BIMK. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Bapak Ibu tentu mau, saya juga mau segala hal yang kita lakukan diberkati, bukan? Jadi, syameh, mendengarkan baik-baik dan melakukan, membuat kita sendiri diberkati segala hal yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita tuh penting mendengar Bapak itu berbicara langsung kepada kita. Mengapa banyak orang Kristen sudah dengar banyak firman, tapi hatinya tetap sama? Kenapa? Karena hatinya belum bisa dengar, telinga rohaninya belum bisa dengar Bapak bicara langsung dalam hatinya. Mendengar Bapak langsung berbicara sendiri kepada kita itu sangat berbeda dampaknya dengan kita mendengar Tuhan bicara melalui orang lain. Pada waktu tahun-tahun yang lalu ketika saya banyak stres memimpin pekerjaan Tuhan di Brisbane,
dan saya banyak depresi, saya banyak tertekan, sedih dan segalanya. Banyak hamba Tuhan, pembicara dari luar kota, khususnya dari Abalaf, sering menghibur, sering membangun iman saya. Bapak Ibu tahu, tidak bisa berdampak memerdekakan saya. Tetapi ketika Bapak sendiri berbicara kepada saya, memerdekakan saya dari rasa minder, rasa stres, depresi, dan tekanan-tekanan batin lainnya. Beda Bapak Ibu, beda banget. Kita harus bisa memperhatikan firman dengan baik, sehingga telinga rohani kita terlatih untuk bisa mendengar Dia berbicara. Berkali-kali kita mendengar firman yang menghibur, menguatkan, membangun iman, tapi tetap aja kita khawatir, takut, cemas, bingung. Mengapa? Karena kita belum bisa mendengar sendiri Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu mesti alami. Telinga rohaninya bisa, telinga hatinya bisa mendengar Bapak berbicara. Mendengar khotbah bisa saja dengan telinga jasmani. Tetapi kalau kita bisa tenang di hadapan Tuhan dan mendengar Dia berbicara dalam hati kita, itu artinya telinga hati kita yang terbuka, yang peka. Jadi dampaknya berbeda. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau mendengar khotbah, dengerin pakai telinga jasmani, telinga fisik, plus telinga hati. Supaya benar-benar bisa rasa Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara langsung. Bapak Ibu, perlu sekali kita mempertajam pendengaran rohani kita agar bisa mendengar Bapa berbicara. Dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi sebelum keluar rumah, Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu telah saat teduh, telah berdoa, telah membaca firman Tuhan, merenungkan. Kecuali bila situasi kondisi pekerjaan atau kondisi hidup saudara sehari-hari benar-benar tidak memungkinkan saat teduh pagi, it's okay. Tetapi selalu tiap hari harus ada waktu bersendiri dengan Bapa. Dan di situ kita mempertajam pendengaran rohani kita. Saat pikiran masih belum sibuk, kalau pagi hari itu kelebihannya, saat pikiran kita masih belum sibuk, bekerja, belajar, sekolah dan sebagainya, kita isi pikiran kita dengan firman. Kita ketemu dulu sama Bapa. Sehingga dengan cara itu kita mempertajam, melatih telinga hati kita, telinga rohani kita untuk bisa mendengar Bapa berbicara melalui firman, melalui doa. Bapak Ibu, jangan tawar hati, jangan mengeluh. Bapa Surgawi memberi perintah untuk taat kepadanya. Sekaligus Dia memberi pertolongan. Camkan baik-baik. Bapa di surga sangat bersedia menolong kita untuk bisa taat Bapak Ibu. Tidak selamanya taat firman itu gampang. Saya mengakuinya. Betul sekali, memang gak selalu gampang. Gak selalu mudah mentaati firman. Tetapi Bapa Surgawi memberi perintah kita untuk taat. Dia juga memberi pertolongan. Dengan cara Dia memberikan Roh Kudus, Parakletos, penolong yang dahsyat, untuk menolong kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan dengan taat. Jadi Bapa di surga, Tuhan Yesus itu bukan seperti bos atau ayah yang otoriter, hanya menuntut kita untuk taat, dan menghukum kita bila kita tidak taat, bila kita bandel. Tidak. Bapa di surga dengan kasih sayangnya yang besar memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memapah kita, untuk memampukan kita, untuk menopang kita, supaya kita mampu untuk taati firman. Dan Bapak Ibu, ini penting sekali perhatikan.
perintah untuk taat kepada Tuhan adalah bukti kasih sayang Bapa kepada kita. Ingat, ketika Israel taat, kutuk diubah menjadi berkat 3 kali. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka keluar dari wilayah perlindungan Tuhan. Dan itu menyedihkan Tuhan luar biasa. Jadi kalau mendengar firman Tuhan untuk taat, itu berarti Tuhan menyayangi saudara semuanya. Karena di dalam ketaatan itu, Bapak Ibu dijadikan harta kesayangan Tuhan. Dan segala yang kita lakukan diberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu menjalani 2021 bersama Bapa Surgawi. Tidak perlu takut dengan segala kegoncangan yang sedang terjadi dan yang mencemaskan kita semua. Karena kita ada di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Haleluya. Yang penting, hormati Dia. Menghormati Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan dengan fokus benar-benar kepadanya dan melakukan perintah-perintahnya. Keluaran 19 ayat 5 sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan syameh firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, setelah menerima firman Tuhan hari ini, apa saja yang perlu saudara perbaiki agar bisa syameh, agar bisa menghormati, mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan? Bila selama ini Bapak Ibu sudah menghormati Tuhan dalam ibadah online sekalipun, maka tetaplah setia melakukannya. Tidak perlu takut apapun, meskipun segala sesuatu sedang goncang saat ini. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat saudara-saudara semuanya, agar mengubah apapun yang masih kurang, mengikuti ibadah online dengan cara-cara yang kurang berkenan pada Tuhan. Mari kita perbaiki semuanya. Maka saudara akan menjadi orang yang bisa syameh dan menjadi harta kesayangan Tuhan. Segala yang Bapak Ibu lakukan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah sampaikan isi hatimu kepada umat-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberi penolong yang luar biasa untuk menolong kami taat. Ketika kami jatuh gagal tidak taat, Engkau tidak marah, tetapi Engkau menolong kami. Berikanlah hati yang selalu rindu kepadamu, selalu mengasihimu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kami. Syameh firman-Mu, menghormati-Mu, mendengar dengan baik, dan melakukan dengan taat. Tolong kami yang lemah Bapa, banyak kekurangan, tapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan, dinasehati oleh firman. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk mereka yang takut, untuk mereka yang khawatir, agar mereka bisa mendengar Engkau sendiri berbicara kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sangat baik, menegur kami, menegur ketidaktaatan kami, karena Engkau sayang pada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, beberapa pengumuman. Temu pemurid seluruh usia, Kamis 28 Januari, pukul 19.30 via Zoom. Dan
Ini sifatnya wajib bagi seluruh pemurid untuk mengikuti pertemuan ini. 28 Januari 1930. Sekarang mari kita berdoa untuk 3 pokok doa. Mari bersama-sama doa dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia, Bapak Ibu. Bapa di surga, biarlah Engkau memberi hikmat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan dalam mengatasi kenaikan harga pangan yang melambung tinggi di tengah masa pandemi ini, supaya masyarakat tidak makin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapa, biarlah Engkau memberi hikmat pada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan semua pihak-pihak terkait untuk bisa menstabilkan harga pangan yang saat ini melambung tinggi. Bapa, Engkau menyertai menteri-menteri ini. Engkau menyertai pemerintah kami ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu juga dipelihara, dilindungi, diberkati di dalam masa pandemi ini. Bapa, kami sungguh juga berdoa agar masyarakat Indonesia selalu disiplin mematuhi aturan pemerintah, tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan semasa pandemi ini, sehingga penularan penyebaran tidak terus-menerus melonjak. Kami berdoa agar kami juga jemaat-Mu sebagai warga negara yang baik memiliki hati yang patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kami minta hati yang patuh ini Kau berikan pada kami juga Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa agar kami sebagai jemaat Kristus Pencipta mempersiapkan hati sungguh-sungguh untuk terlibat dalam puasa raya 21 hari bulan Februari yang akan datang. Tanggal 8 sampai 28 Februari, biarlah Engkau menyertai kami, biarlah Roh Kudus membawa kami rindu untuk mendekatkan diri kami kembali, memperbaiki segala yang kurang, meningkatkan kedekatan kepadamu ya Bapa. Di dalam puasa raya ini kami bisa mendengar Engkau berbicara lagi kepada kami, sehingga hati kami dipenuhi sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kami bisa menjalani hidup ini menjadi berkat, menjadi saksi Kristus yang berdampak kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai semua persiapan menjelang puasa raya, juga semua persiapan menjelang ibadah onsite di gedung kembali bulan depan. Banyak hal yang harus kami persiapkan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, urapan-Mu, dan hikmat-hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa syafaat. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakhiri ibadah online kita bersama dengan Bapa Surgawi. Tuhan mengurapi kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui hidup kita, melalui perbuatan dan perkataan kita. Jiwa-jiwa, teman-teman, banyak orang yang tertarik mengikut Yesus karena Tuhan mengurapi kita semuanya. Di dalam nama Yesus, amin.